Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang perencanaan sistem penentuan harga jual makanan di warung Tegal atau warteg. Kelompok 1 terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Devina Sandivari selaku saya sendiri, Fadilah Aditya, dan Ananda Revaldo. Pendahuluan akan dibacakan oleh teman saya bernama Aditya. Pendahuluan. Pertumbuhan industri makanan di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini menyebabkan persaingan yang ketat di antara para pelaku industri makanan untuk menjaga daya saing. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang dapat membantu para pengelola warung makan dalam menentukan harga makanan yang tepat agar dapat bersaing dengan pemilik warteg lainnya. Selanjutnya, ada metode penelitian yang juga akan dibacakan oleh saudara Fadilah Aditya. Metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan itu ada dua, yaitu metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Metode pengumpulan data yang kita gunakan adalah metode kuantitatif. Yang kedua ada metode pengembangan. Dalam perancangan sistem yang kita buat ini, peneliti menggunakan SDLC atau System Development Lifecycle Prototype. Apa sih itu SDLC? Pengertian dari SDLC sendiri adalah proses pengubahan dan pembuatan sistem, model, serta metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sebuah software yang bertujuan untuk menghasilkan sebuah sistem yang berkualitas. Tahapan-tahapan pengembangan sistem yang kami buat itu ada 5. Yang pertama, analisis sistem. Pada tahap ini, peneliti harus menganalisis semua kebutuhan dari sistem yang dibuat agar nantinya bisa sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua ada membuat perancangan sistem. Pada tahap perancangan sistem ini akan menghasilkan prototipe dan beberapa output lain seperti pola, desain, dan komponen yang diperlukan. Yang ketiga ada pembangunan sistem. Pengembangan sistem adalah tahap di mana desain dibuat atau diimplementasikan menjadi sistem yang lengkap dan dapat digunakan. Yang keempat ada pengujian sistem. Setelah sistem selesai dibuat, sistem harus melalui tahapan pengujian sebelum digunakan. Yang terakhir ada implementasi. Implementasi dan pemeliharaan adalah tahapan terakhir dari pengembangan SDLC. Selanjutnya ada hasilan pembahasan. Hasilan pembahasan berisi use case dan diagram activity. Use case dan diagram activity itu tentang hasilan pembahasan berisi use case diagram dan diagram activity tentang sistem penentuan harga jual makanan di warteg. Ini adalah contoh use case diagram. Jadi pertama ada customer dan admin bisa melakukan registrasi, admin bisa menginput data makanan dan minuman di warung sekitar, bisa juga menentukan customer owner atau menentukan customer owner warteg atau bukan. Customer juga bisa menginput harga modal dan makanan tersebut. Ini ada diagram activity yang bagian registrasi. Ini ada diagram activity yang registrasi customer. Dan ini adalah diagram registrasi untuk admin. Selanjutnya ada diagram activity yang login. Ya, ini juga ada yang buat customer. Jadi customer masukkan username dan password. Lalu ada decision benar, kalau benar lanjut menampilkan halaman web utama. Dan kalau login admin masukkan username dan password, kalau benar lanjut ke halaman utama khusus admin. Lalu ada diagram activity customer. Diagram activity customer ada beberapa. Yang pertama, diagram milih lokasi makanan yang akan dihitung. Jadi pertama dia menginput lokasinya, menginput makanan apa yang dia mau, lalu klik OK, selesai. Kedua ada diagram customer yang sudah disetujui dalam menghitung harga. Seperti yang ada di tabel ya, seperti ini kita masukkan. Selanjutnya ada diagram customer yang belum disetujui dalam menghitung harga makanan dan menginput harga secara otomatis. Lalu juga ada diagram customer dalam menghitung harga makanan dan menginput harga secara otomatis, namun apabila customernya menolak. Lalu ada diagram activity admin. Diagram activity admin ada 2, yaitu diagram admin masukkan daftar data harga makanan yang di sekitar, yaitu nanti ada laman di mana si admin dapat memasukkan harga makanan di warung Tegal sekitar. Lalu ada diagram menentukan customer owner warteg atau bukan. Diagram ini berfungsi menentukan owner sudah disetujui atau tidak. Yang di sebelumnya kan ada
owner tuh udah setuju atau belum yang ada di sini berkaitan dengan diagram yang ada di sini. Lalu ada kesimpulan yang akan dibahas oleh Adit. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sistem penentuan harga makanan di warteg sangat penting untuk memastikan ketersediaan dan kualitas makanan yang dijual. Untuk menentukan harga makanan di warteg harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti ketersediaan bahan baku, biaya produksi, dan harga pasar. Dengan perencanaan yang baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas makanan di warteg dan memuaskan para pelanggan. Selanjutnya akan ada pembahasan tentang desain kami yang akan dijelaskan saudara Ananda Revaldo di kameranya Fadila Aditya. Jadi ini adalah tampilan awal dari website kita. Sebelum login akan ada tombol daftar dan masuk, dan di bawahnya ada harga menu di sekitar wilayah Tangerang. Setelah itu ini adalah tampilan login untuk owners. Ini adalah tampilan login untuk admin. Ini adalah tampilan untuk owners yang ingin mendaftarkan diri di website kami. Ini adalah tampilan website kami ketika owner login. Ini adalah tampilan website ketika ingin mencari sebuah menu. Ini tampilan website ketika ingin mengubah wilayah. Ini adalah tampilan website ketika ingin membuka profil oleh owners. Di dalam situ juga terlihat bahwa ada tulisan aktif dikarenakan para owners ini sudah mendapat approve dari admin. Data warteg Anda data warteg Anda berfungsi untuk melihat data-data untuk warung Tegal owners. Selanjutnya pengaturan itu gunanya untuk mengganti foto profil akun owners dan pengaturan lainnya. Keluar adalah untuk keluar dari akun owner sendiri. Ini adalah tampilan masukkan data harga untuk owners. Ini adalah tampilan setelah owners menginput data yang sebelumnya yang telah dihitung oleh sistem. Dan ada 2 tombol untuk owners bisa menerima harga itu atau tidak. Dan ada indikator warna hijau di situ yang menyatakan bahwa harga itu sudah sesuai dengan harga pada umumnya. Ini adalah tampilan ketika admin login dan di dalam profilnya tersedia dashboard dan juga pengaturan. Dashboard untuk melihat data-data dari para pemilik warteg. Berikut adalah tampilan dashboardnya. Terlihat bahwa ada data-data warteg dan pemilik dan juga alamat dari warteg. Di dalam dashboard juga ada website yang untuk melihat halaman utama, data owners untuk melihat data-data pemilik warteg, input data untuk menginput harga setiap menunya. Ini adalah contoh input data. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semua.